wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi, yang mana pada kali ini kita membahas tema yang cukup menarik, yaitu temanya mahasiswa akademik dan mahasiswa organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ridho Agustia, dan sebelah kanan saya ini Bang Febri dan Bang Sukri. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh dari materi kita, marilah kita definisikan apa sih itu mahasiswa. Menurut KBBI, mahasiswa itu adalah orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Itu menurut KBBI. Mungkin dari Bang Febri sendiri ada definisi lainnya atau pendapat dari Bang Febri. Kepada Bang Febri silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam untuk teman-teman semuanya. Oke, pertanyaannya mengenai definisi dari mahasiswa itu sendiri. Sebelumnya saya ingin berangkat bahwa hari ini kenapa sering terjadi kemunduran di kalangan kaum akademik, yaitu mahasiswa. Salah satu penyebabnya adalah dari awal kita mendefinisikan mahasiswa dalam ruang lingkup yang cukup sempit, sehingga kita tidak bisa mengembangkan lebih jauh terkait definisi dari mahasiswa, termasuk dengan tugas, tanggung jawab, fungsi, dan peran. Nah, kalau saya mendefinisikan mahasiswa tidak cukup dari sisi bahwa dia adalah orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, lalu kemudian ia terdaftar di perguruan tinggi. Kenapa? Istilah mahasiswa itu kan adalah istilah yang muncul belakangan. Ya. Sebelumnya di tahun-tahun pra kemerdekaan itu yang dikenal oleh orang, baik itu dia siswa ataupun yang kita sebut sekarang sebagai mahasiswa, disebut sebagai kaum terpelajar, kaum pelajar. Ya, disebut oleh masyarakat umum pada umumnya. Nah, jadi saya mendefinisikan bahwa mahasiswa itu sejatinya adalah kaum intelektual. Kaum intelektual. Kenapa saya sebut sebagai kaum intelektual? Kalau kita merujuk misalkan kepada cikal bakal ataupun genealogi kata intelektual itu sendiri lahir, itu kan terlahir dari tragedi Dreyfus. Alfred Dreyfus, seorang tentara yang dituduh. Nah, kan Emile Zola kan pernah menuliskan bahwa aku menggugat, gitu. Karena terjadi ketidakadilan yang dilakukan terhadap si tentara tadi, yaitu Alfred Dreyfus, sehingga kemudian di situ muncullah pertama kali kata intelektual. Artinya ya orang-orang yang berpihak kepada kebenaran, dia memperjuangkan kebenaran, melawan ketidakadilan, dan seterusnya. Nah, artinya itu ruang lingkupnya sangat luas. Orang yang bisa memperjuangkan kebenaran adalah orang yang sejatinya mereka punya fasilitas pengetahuan. Dimanapun kita melihat, revolusi manapun yang terjadi selalu dimotori oleh kaum intelektual. Kita bisa sebut misalkan, ambil contoh terdekat, yaitu revolusi Iran. Revolusi Iran yang dilakukan oleh Khomeini, kemudian Ali Syariati, ya, meskipun ketika terjadi revolusi Ali Syariati ini sudah meninggal. Nah, itu dimotori oleh kaum intelektual, kaum terpelajar, atau kita sebut sebagai mahasiswa. Mereka punya fasilitas pengetahuan, kata kuncinya. Jadi, karena ada fasilitas pengetahuan, akhirnya mereka bisa menerjemahkan peradaban mereka hari ini. Peradaban. Nah, peradaban ini dalam keadaan peradaban yang baik kah, peradaban yang buruk kah? Nah, dengan demikian ketika peradaban yang buruk, mereka akan coba melakukan sebuah revitalisasi sosial agar supaya peradaban ini menjadi peradaban yang beradab. Nah, demikian. Maka definisi mahasiswa itu meskipun ada ya istilah yang disebut sebagai intelektual menara gading yang mana mereka terpisah dari realitas sosial. Nah, jadi
yang saya masukkan di sini istilahnya adalah intelektual yang murni, yaitu intelektual yang mereka punya pengetahuan tapi tidak berjarak dari realitas sosial. Artinya mereka punya pengetahuan dan mereka punya potensi ataupun keharusan untuk mengabdikan diri kepada realitas sosial mereka, dan itu terdapat di dalam tridharma perguruan tinggi, ya kan, seperti pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian. Nah, yang sering kali tinggal itu adalah pengabdian ke masyarakat. Nah, oleh karena itu definisi mahasiswa saya simplistiskan dengan istilah kaum intelektual. Bahkan itu juga disebut oleh Antonio Gramsci. Nah, mungkin itulah definisi dari saya. Nah, izin dulu. Dari yang disampaikan oleh moderator dan disampaikan oleh Bang Fer, itu kan menyangkut dari pengertian dari mahasiswa tersebut. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini, gitu. Bagaimana sih menurut dari Bang Fer pendikotomian terkait mahasiswa intelektual dengan mahasiswa organisasi? Toh nyatanya mahasiswa organisasi tetap intelektual gitu, tetap akademiknya gitu. Oh, maksudnya mahasiswa akademik ya? Mahasiswa akademik gitu. Mahasiswa organisasi masih juga menjadi mahasiswa akademik loh gitu. Bagaimana sih tanggapan dari Bang Febri itu? Oke, kita sama-sama mengetahui juga banyak ya kalangan yang mendikotomikan antara, artinya memisahkan ya antara ini mahasiswa akademik dan ini adalah mahasiswa organisasi. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam keadaan nyatanya, orang yang mahasiswa organisasi yang kita sebut dengan istilah mahasiswa organisasi ini, dia juga adalah bagian dari mahasiswa akademik gitu. Ya kan? Ya itu. Tapi yang mahasiswa akademik ini belum tentu dia merupakan mahasiswa organisasi kan gitu. Atau kita sebut dengan istilah mahasiswa kupu-kupu gitu. Nah, terkait dikotomian ini saya rasa ya muncul kan dari kalangan anak-anak organisasi sendiri lah tentunya gitu ya. Karena mereka ingin agar supaya ya anak-anak yang kuliah pulang itu juga ikut berorganisasi gitu. Kenapa? Ya karena di perkuliahan pun kita sudah banyak ya orang yang mengatakan itu bahwa ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan itu ya bisa dikatakan berapa persen atau sebut aja 25%, sedangkan yang lainnya kita perlu mencari keluar, ya mencari keluar dengan sendirinya. Dan salah satu tempatnya itu adalah di organisasi. Nah, udah nangkap nggak poinnya? Udah nangkap ya. Oke, mungkin itu. Jadi dari yang Bang Feb jelaskan tadi, jadi saya timbul pertanyaannya, Bang Feb. Jadi apakah penting mahasiswa itu berorganisasi, Bang Feb? Itu. Oke, berarti sesuai ya dengan apa yang saya sampaikan barusan. Ya, sebagai orang yang aktif di organisasi secara pribadi, bagi saya organisasi itu penting. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa taruhlah kita di perkuliahan itu hanya mendapatkan fasilitas pengetahuan 25%. Dan untuk mengupgrade pengetahuan kita kembali, mengejar ketertinggalan agar sampai 100% atau tidak pun sampai 100%, kita maksimalkan gitu berapa nominalnya gitu kan. Ya kita harus mencarinya keluar. Artinya ya tidak di ranah perkuliahan. Ya salah satunya adalah organisasi. Karena ada banyak ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan di organisasi, dan itu tidak kita temukan di perkuliahan. Ya terserah hal organisasinya, mau itu sifatnya internal di dalam kampus ataupun yang berada di eksternal kampus. Selagi itu bermanfaat dan bisa mengupgrade diri kita, ya alangkah baiknya dicoba. Kenapa? Karena itu juga menunjang
ketertinggalan bobot yang ingin kita maksimalkan tadi. Jadi penting ya. Nah itu Bang, karena Abang sudah dari awal mengatakan pentingnya berorganisasi dengan keadaan kita sekarang menjadi mahasiswa ya. Kita kuliah, ini organisasi, ini perkuliahan. Nah bagaimana sih cara kita untuk manajemen gitu? Ini tak terlepas dari waktu kita dalam menjalani keseharian kita sebagai mahasiswa gitu. Di sini kita jalan, kuliah kita jalan, organisasi kita juga jalan gitu. Toh sekarang kan banyak tuh yang terjadi gitu. Ya. Kadang organisasinya lancar lah, tapi kuliahnya berantakan. Kadang kuliahnya kuliahnya lancar, organisasinya enggak gitu. Nah gimana sih manajemennya gitu ya? Oh ini terkait soal manajemen waktu ya. Ya tidak dapat dipungkiri kalau kebanyakan juga ya orang-orang yang nampak oleh mahasiswa, katakanlah kategori dari mahasiswa akademik. Kenapa orang mahasiswa akademik yang kita sebut sebagai mahasiswa kupu-kupu ini malas berorganisasi? Karena mereka melihat teman-teman mereka yang barangkali ikut organisasi tertentu, tapi kuliahnya ketinggal, lalai. Akhirnya dia jadi malas, nanti saya tinggal kuliah saya gara-gara ikut organisasi ini dan itu. Ya jadi malas ya kan. Nah akhirnya orang-orang pun minat berorganisasi itu semakin hari semakin menurun minat organisasinya ya. Nah terkait manajemen waktunya, kita sama-sama mengetahui lah kalau kita pergi disuruh orang tua itu kan pergi kerja. Orang tua kan nyuruh kita untuk kamu ikut organisasi ini bla bla bla. Mungkin ada ya sebagian orang tua kayak gitu, mungkin mas orang tuanya ikut organisasi juga. Tapi di sisi lain kan kita melihat nih bahwa kelalaian itu kan muncul karena bisa jadi faktornya adalah faktor internal dirinya karena malas, karena memang orangnya tidak disiplin waktu, dan yang kedua barangkali memang faktor dia kegiatan organisasinya terlalu banyak sehingga dia karena terlalu cinta orang kali biasanya dengan organisasinya akhirnya kuliahnya jadi lalai, jadi tertinggal. Nah untuk manajemen waktu tersebut kembali lagi kepada kesadaran kita. Barangkali kita selama ini luputlah kesadaran kita karena terlenakan oleh kenikmatan heroisme kita sebagai mahasiswa yang darah muda yang menggebu-gebu itu ingin ini dan itu, demonstrasi dan lain-lain gitu, sehingga kita luput bahwa kita juga punya tanggung jawab di akademik, yaitu menyelesaikan studi, menyelesaikan perkuliahan kita gitu. Nah jadi kesadaran kita itu harus dipupuk bahwa niat awal saya dulu untuk kuliah, bukan untuk berorganisasi. Tapi saya memilih organisasi kenapa? Karena organisasi ini bisa membantu saya, membantu mengupgrade diri saya. Artinya dua hal ini tidak kita dikotomikan, tidak kita pisahkan secara tidak kita pisahkan. Nah tapi mereka bisa berjalan beriringan kok. Ada orang yang ikut organisasi dan dia kuliah, tapi dia bisa menyelesaikan tepat waktu. Kan ada contohnya kan, tidak semua mahasiswa itu ikut organisasi lalu kuliahnya tertinggal. Nah itu pemahaman dari mahasiswa yang menganggap bahwa organisasi ini melalaikan kuliah, itu harus dibenahi lagi paradigmanya. Nah artinya untuk memanajemen waktu tadi ya, organisasi dan kuliah itu bisa berjalan beriringan. Ya kuliah itu tetap nomor satu dan organisasi bukan yang nomor dua, dia tetap juga yang nomor satu. Ya, tidak ada yang lebih superior di antara keduanya. Tapi
di organisasi punya tanggung jawab, di kuliah punya tanggung jawab. Harus kita ingat itu, jangan sampai lalai gitu. Tapi tunggu dulu ya, sebelumnya nanti di-cut sama yang lain ya. Soalnya saya juga orang yang termasuk lalai dalam menyelesaikan studi. Nah, tapi sepanjang refleksi saya terhadap hal-hal yang pernah terjadi, nah itulah jawabannya dari saya. Ini. Mungkin dari yang Bang Feb jelaskan dari tadi itu tentang mahasiswa akademik dan mahasiswa organisasi. Nah, jadi bagaimana pendapat Bang Feb yaitu kondisi mahasiswa hari ini dan apa dampak dari perkuliahan daring terhadap mahasiswa itu sendiri? Oke, kita mengira kita sedang dalam masa pandemi sehingga kuliah tatap muka dialokasikan dari luring ke daring. Iya, daring. Ya. Nah, kondisi mahasiswa hari ini ya kita boleh beda pendapat ya. Kalau dalam kacamata saya semakin terjadi penurunan karena mahasiswa ini semakin individualistik. Iya, Semakin individualistik. Bahkan mereka susah kali nih meninggalkan dua hal menurut saya. Pertama, meninggalkan gadgetnya, HP-nya. Yang kedua, meninggalkan kasurnya yang paling sulit. Makanya muncul istilah kaum rebahan gitu ya. Baru bangun lihat HP. Jadi sulit kali mereka meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi bagaimana orang yang berpikir individualistik itu, ya cara pikirnya ya bagaimana mereka mementingkan diri mereka sendiri dan tidak seperti orang-orang yang kita katakan tujuan kita dulu yang sifat mereka itu altruistis artinya mereka lebih mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Karena itu mereka mau berjuang dan akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan, ya kan? Nah, kondisi mahasiswa hari ini dari periode ke periode itu mengalami degradasinya, maksud saya ini dari sisi intelektual, kemudian kesadaran mereka sebagai seorang mahasiswa, dan kemudian pengabdian mereka ke masyarakat itu semakin minim. Saya bilang minim ya, bukan tidak ada, semakin minim. Ya, hal ini yang sejatinya perlu kita refleksikan dan benahi bersama. Apakah kita akan gini-gini terus nih, gitu kan? Dulu mahasiswa dulu, kaum pelajar dulu mereka melawan penjajahan Belanda, Jepang, gitu. Kemudian nanti mahasiswa melawan mengembangkan rezim Orde Baru, tapi sebelumnya kan ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, kalau kita berkacamata, peristiwa reformasi itu sejatinya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mereka hanya berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Ya mereka hanya berhasil di tataran situ, tapi hal-hal yang menjadi nilai dari hasil buah reformasi itu masih belum selesai. Artinya reformasi belum selesai, dan itu menjadi tantangan dari mahasiswa hari ini. Nah, jadi setiap mahasiswa itu, kaum pelajar itu yang dikatakan sebagai intelektual, mereka mampu peka terhadap keadaan dunia yang sedang berlangsung. Peka terhadap keadaan dunia yang sedang berlangsung, dan mereka sadar mereka hidup di zaman apa. Dengan demikian mereka nanti akan punya sebuah gambaran, deskripsi tentang bayangan masa depan. Dan tentang bayangan masa depan ini setelah dia peka terhadap keadaan dunia yang sedang berlangsung itu, akhirnya dia punya sebuah langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak-dampak yang buruk
ataupun impact yang buruk terhadap bangsa, negara, bahkan kepada masyarakat kita yang akan terjadi di masa depan. Sama seperti pejuang-pejuang kita dulu, mereka berani berjuang bertumpah darah. Karena apa? Karena anak cucu mereka besok, mereka tidak ingin melihat anak cucu mereka seperti mereka yang berjuang bergelimang darah. Ya kan, mereka mengantisipasi itu. Sehingga kita berada dalam tataran sekarang. Apa yang bisa kita distribusikan terhadap bangsa, negara, dan masyarakat kita? Nah, itu pertanyaan fundamental yang mestinya kita bisa jawab bersama. Termasuk dengan sistem kuliah daring itu. Ya, hari ini banyak kita amati bahwa orang yang kuliah daring fasilitasnya misalkan Zoom ya. Zoom kasih aja gambar, terus dosen ngecek, kita tidur, ya kan? Atau enggak, ada juga yang masuk Zoom, terus mereka kasih gambar, main game, nanti kuliah udah mau selesai, mau ambil absen kan dia masuk lagi gitu. Pas absen datang. Ya, jadi banyak juga lah ketimpangan yang terjadi, meskipun kita tidak dapat pungkiri bahwa kuliah luring itu sebenarnya juga memiliki kekurangan. Tapi kan dampak yang dirasakan curhatan mahasiswa hari ini yang kuliah daring itu, ya entah apa yang disampaikan dosen itu nggak ngerti saya kan. Iya. Jadi pusing sendiri kan akhirnya karena nggak ngerti. Nah, nanti pilihan sesi lah kita bisa bahas soal ini ya, karena saya punya satu tema yang agak menggelitik sedikit tentang matinya pendidikan, dan saya tuliskan itu, dan itu berkaitan dengan arus COVID-19 ini dengan bagaimana masa depan pendidikan kita. Mungkin di lain waktu kita akan bahas. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih Bang Fred. Sebenarnya kali ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami tanyakan Bang. Tapi waktu memisahkan kita. Jadi kami minta kepada Bang untuk closing statement dari closing statement dari Bang Fred. Closing statement terkait diskusi kita pada hari ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemuda, mahasiswa, kaum pelajar yang tidak ikut andil dalam jalur perjuangan adalah mereka yang menghabiskan oksigen di atas dunia. Sekian, terima kasih, semoga berbahagia. Mantap sekali kawan-kawan. Jadi itulah diskusi kita pada malam hari ini yang sangat bagus. Ini hanya waktu yang memisahkan kami itu. Jadi pada podcast selanjutnya atau diskusi selanjutnya makin ada tema yang sangat menarik. Jadi tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jadi di sini saya akan tutup. Saya Ridho Agustia. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.